Swastiastu. Perkenalkan, nama saya YGT Bagus dan Dwi Payana. NIM saya 42120877 dari jurusan Elektro. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja internet. Next video. Internet apa itu internet? Adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol IP atau TCP. Untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia ini adalah jaringan yang terdiri jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal melingkup global. Dihubungkan dengan teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan informasi. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengguna internet mencapai kisaran 1.071 juta jiwa pada tahun 2019. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Sebuah pusat data yang bisa jadi ribuan mil jaraknya dari Anda memiliki video Anda tersimpan di dalamnya. Bagaimana data ini mencapai ponsel atau laptop Anda? Cara mudah untuk mencapainya adalah dengan menggunakan satelit. Dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena dan kemudian dari satelit dapat dikirim ke ponsel Anda menggunakan antena lain di dekat Anda yang bernama menara seluler. Namun cara mentransmisikan sinyal ini bukan ide yang baik. Mari kita lihat. Satelit terpasang hampir 22.000 mil di atas khatulistiwa bumi. Jarak perjalanan yang begitu jauh menyebabkan penundaan yang signifikan dalam menerima sinyal. Jadi jika video ini tidak menjangkau Anda melalui satelit, lalu bagaimana yang sebenarnya ia sampai kepada Anda? Hal tersebut dilakukan dengan bantuan jaringan kabel serat optik rumit yang menghubungkan antara pusat data dan perangkat Anda. Ponsel Anda dapat dihubungkan ke internet atau melalui data router Wi-Fi apapun. Bagaimana mentransfer data yang disimpan di pusat khusus ke perangkat Anda melalui kabel jaringan serat optik? Sebelum memasuki langkah selanjutnya, kita harus terlebih dahulu memahami satu konsep penting, yaitu konsep alamat IP. Setiap perangkat yang terhubung ke internet, apakah itu server, komputer atau ponsel, diidentifikasi secara unik oleh serangkaian angka yang dikenal sebagai alamat IP. Anda dapat bisa membayangkan alamat IP tersebut mirip dengan alamat rumah, yaitu yang dikirim kepada Anda bisa sampai ke tangan Anda justru karena alamat rumah Anda. Demikian pula di dunia internet, alamat IP bertindak sebagai alat pengirim tempat semua informasi mencapai tujuannya. Media layanan internet Anda akan memberikan alamat IP perangkat dan Anda dapat melihat alamat IP yang diberikan ISP Anda ke ponsel atau ke laptop, dan server di pusat data juga memiliki alamat IP. Server menyimpan situs web sehingga Anda dapat mengakses situs web apapun hanya dengan mengetahuinya. Alamat IP server namun sulit bagi seseorang untuk mengingat begitu banyak angka dan dari alamat IP, sehingga untuk mengatasi masalah ini digunakan nama domain seperti youtube.com, facebook.com, dan lain-lainnya yang sesuai untuk alamat IP yang lebih mudah untuk diingat daripada urutan angka yang begitu panjang. Hal lain yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahwa server memiliki kemampuan menyimpan beberapa situs web, dan jika server terdiri dari beberapa situs web, semua situs web tidak dapat diakses dengan alamat IP server. Dalam kasus seperti itu, informasi tambah
seperti header host digunakan untuk mengidentifikasi situs web secara unik untuk mengakses internet kita menggunakan nama domain. Alih-alih alamat IP yang kompleks, dari mana internet mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan permintaan nama domain kita. Untuk ini, tujuan internet menggunakan buku telepon besar yang dikenal sebagai DNS. Jika Anda tahu nama seseorang tetapi tidak tahu nomor teleponnya, Anda bisa mencari di buku telepon. Server DNS menyediakan layanan yang sama ke internet. Media layanan internet Anda atau orang lain dapat mengelola server DNS. Mari kita rekap seluruh prosesnya. Anda memasukkan nama domain. Browser mengirim permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP yang sesuai. Setelah mendapatkan alamat IP, lalu browser Anda hanya melanjutkan permintaan Anda khusus server Anda masing-masing. Setelah server mendapatkan permintaan situs web, aliran data dimulai. Data transfer dalam format digital melalui kabel serat optik, lebih khusus lagi dalam bentuk gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini kadang-kadang harus menempuh jarak ribuan mil melalui kabel serat optik untuk mencapai tujuannya. Faktanya, jaringan kabel serat optik yang rumit ini adalah tulang punggung internet. Kabel serat optik ini membawa cahaya direntangkan melalui dasar laut ke depan pintu Anda dan terhubung ke router. Router merubahkan sinyal cahaya ini menjadi sinyal listrik. Kabel kemudian menyalurkan sinyal listrik ke laptop Anda. Namun jika Anda mengakses internet, Anda menggunakan data seluler. Dari kabel optik, sinyal harus dikirim ke menara sel, dan dari menara sel sinyal menyampai ponsel Anda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Karena internet adalah jaringan global, penting untuk memiliki organisasi yang mengelola hal seperti ketepatan alamat IP, daftaran domain, dan lain-lain. Ini semua dikelola oleh lembaga bernama ICANN yang berlokasi di Amerika Serikat. Suatu hal yang menakjubkan bila tentang internet adalah efisiensinya dalam mentransmisikan data bila dibandingkan dengan teknologi komunikasi seluler dan darat. Semoga video ini memberikan pemahaman yang baik tentang cara kerja internet. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.